Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Azra Firaya Islamia dari Prodi Akuntansi Blended Plus dengan NIM 2025 01 10 40. Di sini saya akan membahas materi sesi keempat. Pada tahun 2020 dan hingga 2022, pandemi COVID-19 mengguncang ekonomi global. Hampir semua bisnis merasakan pukulan keras, terutama soal biaya produksi yang tiba-tiba membengkak. Bayangkan sebuah pabrik biasa, tiba-tiba rantai pasokan dari Cina atau Eropa terputus karena lockdown. Harga bahan baku seperti baja, plastik, atau kain naik 2 kali lipat karena kelangkaan. Perusahaan terpaksa bayar premi pengiriman darurat atau cari supplier lokal yang kualitasnya belum teruji tapi harganya mahal. Selain itu, biaya operasional harian jadi beban baru. Setiap karyawan butuh masker, hand sanitizer ditempatkan di mana-mana, ruangan didesinfeksi berkali-kali sehari, dan jarak fisik diatur ulang. Mungkin kurangi kapasitas pabrik jadi setengah. Belum lagi biaya tes antigen atau PCR rutin untuk mencegah klaster. Buat UMKM, ini seperti beban ganda, penjualan turun tapi pengeluaran naik. Hasilnya banyak yang operasi seadanya atau bahkan tutup sementara. Permintaan pasar juga menjadi mimpi buruk. Sektor pariwisata, hiburan, dan restoran sepi total. Stok makanan atau tiket numpuk di gudang. Di sisi lain, demand atau masker, sanitizer, atau gadget kerja dari rumah meledak. Perusahaan bingung hitung produksi, terlalu banyak bikin rugi penyimpanan, terlalu sedikit kehilangan pasar. Inefisiensi ini bikin biaya produksi per unit melonjak dan laba berubah jadi kerugian bersih. Selanjutnya ada pasca pandemi. Saat pembatasan dicabut, perusahaan pikir masalah selesai. Ternyata belum. Pasca pandemi, biaya tetap seperti sewa gudang, gaji tetap karyawan, dan perawatan mesin masih tinggi. Sementara biaya variabel seperti bensin, listrik, dan bahan baku belum normal. Terutama tantangan utamanya yaitu kembalikan profitabilitas ke level pra-pandemi. Tapi dengan konsumen yang perilaku sudah berubah, lebih hemat dan digital. Selanjutnya ada struktur biaya harus didesain ulang. Sekarang hitung biaya per unit produksi jadi kunci. Misalnya berapa rupiah untuk bikin satu kotak sabun. Analisis mendalam diperlukan untuk setiap pos pengeluaran, dari kertas printer sampai tagihan air. Efisiensi bukan pilihan, tapi keharusan. Perusahaan yang lambat adaptasi kalah saing dengan yang lebih gesit, seperti kompetitor yang sudah pakai AI prediksi stok. Ini semua nyambung dengan prinsip ekonomi dasar. Laba maksimal dicapai saat margin revenue sama dengan margin cost. Pandemi mengganggu keseimbangan itu. Jadi pemulihan ini butuh strategi holistik. Strategi lengkap untuk memaksimalkan laba, yaitu bagian ini paling akan actionable. Pertama, optimasi biaya variabel, seperti cari supplier alternatif yang lebih murah atau nego kontrak jangka panjang, seperti beli bulk untuk diskon atau ganti energi fosil dengan solar panel. Contoh nyatanya yaitu ketika pabrik tekstil ganti katun impor dengan lokal, hemat 25% tanpa turun kualitasnya. Yang kedua, dorong optimasi dan digitalisasi. Pasang robot untuk kemas barang atau conveyor belt otomatis. Kurangi jam kerja manual yang mahal. Terus software REP atau Enterprise Resource Planning, atau itu pantau stok real time, cegah overstock. Investasi awal mahal tapi ROI cepat karena produktivitas naik 30-50%. Yang ketiga, potong biaya tetap secara cerdas. Review sewa seperti lokasi ke kawasan industri murah atau pakai CO working space hybrid. Nego gaji dengan skema bonus berbasis kinerja atau outsource non-core seperti cleaning service hingga PHK massal. Itu fokus pada restrukturasi.
Yang keempat ada inovasi produk layanan seperti diverifikasi restoran tambah pakai subscription makanan sehat atau apply delivery sendiri. Riset konsumen pasca pandemi tunjukkan preferensi produk ramah lingkungan atau hybrid online offline. Inovasi proses seperti adopsi lean manufacturing buang waste seperti tunggu waktu panjang antara stasiun produksi. Yang terakhir, mainkan harga pintar. Analisis sensitivitas harga seperti tes harga 15.000 versus 18.000 per item. Lihat elastisitas demand. Mana yang hasilnya lebih revenue lebih tinggi. Terapkan demand pricing seperti maskapai. Naik saat hingga season, diskon low season, bundling juga ampuh. Seperti beli satu gratis ongkir. Ada tambahannya, bantengi rantai pasokan, diverifikasi supply jadi 4 atau 5 negara, hindari ketergantungan China saja, integrasi vertikal. Kalau bikin minuman, tambah buah sendiri atau beli kebun petani lokal, pakai software supply chain untuk prediksi gangguan cuaca atau geopublic. Bangunan budaya efisiensi internal, training karyawan soal zero waste atau kompetisi tim untuk ide hemat biaya. Ini diciptakan untuk ownership dan inovasi bottom up. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.